Shalom sahabat Alpetra Ministry dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di channel kesayangan Anda tentunya ya. Terima kasih yang udah subscribe, like, dan share di channel Alpetra Ministry. Dan sahabat Alpetra Ministry, pada kesempatan kali ini kembali kita akan melanjutkan seri Bina Pranikah dalam sesi tanya jawab. Dan tentunya kita akan ditemani oleh Om Yan. Tuhan Yesus memberkati semua pemirsa Alpetra Ministry. Tuhan Yesus berkati sahabat Alpetra dimanapun kita berada. Shalom. Shalom Om. Dari sesi Bina Pranikah yang udah kita tayangkan, di kali ini kita ada sesi tanya jawab, dan ternyata ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui email maupun melalui telegram dari channel kita ini Om. Jadi dalam kesempatan ini kita akan bacain, dan nanti Om mohon berkenan untuk menjawab ya Om. Ini pertanyaannya bukan dari saya tapi dari banyak. Sebenarnya jadi lebih dulu minta maaf kalau Om menjawabnya tidak memuaskan. Ya, maklumlah manusia kan serba terbatas. Nah itu sebelumnya, jadi Om menyampaikan hal itu. Iya Om, baik. Nah itu ya sobat. Jadi ya ini pertanyaannya, semoga aja bisa dijawab ya Om, gitu ya Om ya. Oke Om, baik Om. Baik sobat Alpetra, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya. Ada sekitar pertanyaannya itu yang masuk ada sekitar 43 pertanyaan. Tapi nanti kita sharing aja ya Om. Iya 43 Om. Tapi kalau yang sama-sama kira-kira nanti nggak usah dibacain ya. Dianggapnya itu sama admin, jadi nggak usah digituin ya, nggak usah dibacain ya. Baik, yang pertama nih Om, pertanyaan melalui email ya Om ya. Melalui email, pertanyaannya ada: setelah menikah banyak perbedaan dan jadinya sering bertengkar. Ini membuat saya berpikir ini bukan jodoh kami mungkin ya gitu. Ini gimana Pak katanya. Itu Om pertanyaannya. Oke Om, silakan Om dijawab Om. Nah, sebelum menikah itu harus tahu bahwa memang kepribadian pria dengan kepribadian wanita itu memang berbeda. Jadi yang menerima perbedaan itu, makanya di dalam 1 Korintus itu bilang kasih itu sabar. Nah sabar itu artinya menerima segala perbedaan itu. Jadi nah di situ bertumbuh bersama. Itu ya jawabannya ya. Jadi sebelum menikah harusnya diobrolin dulu ya Om ya, supaya nanti nggak jadi pertengkaran di akhir. Nah, itu memang lebih rumit. Nah di situ maka sang suami itu betul-betul harus sabarnya 2 kali daripada istri. Tapi kan umumnya bilang istri yang harus lebih sabar. Ya oke lah, sama-sama sabar lah. Karena memang berbeda. Kepribadian suami berbeda dengan kepribadian istri. Iya. Gitu. Jadi harus sama-sama sabar ya Om. Kalau enggak ya susah kalau dua-duanya sama-sama keras gitu. Kan kalah bukan berarti kalah kan. Mengalah bisa berarti juga menang. Iya. Dan 1 Korintus 13 itu kasih itu ada sabar. Nah, sabar itu menerima segala bedaan. Iya. Oke Om. Itu tadi pertanyaan itu ya. Sekarang pertanyaan yang kedua ini masih dari email ya Om. Jadi gini pertanyaannya. Ini maksudnya mereka itu apa Om, beda kota gitu. Pisah kota karena masing-masing bekerja di kotanya gitu. Jadi pertanyaannya gini, Pak, gimana jalan keluarnya? Istri saya tidak mau ikut pindah.
karena saya kerja di luar kota tempat kami tinggal, maksudnya supaya biar tetap bersama walau ngontrak di tempat pekerjaan si suaminya ini mungkin ya Om ya. Mohon sarannya karena istri malah minta cerai saja. Waduh, ini gimana Om? Parah ini. Ya, ini minta maaf ya. Jadi rupanya kerawannya istri itu maaf. Jadi pertanyaan itu kalau Kristen menikah kan tidak mengenal perceraian. Sebenarnya itu kata Alkitab dan firman Tuhan, apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tapi kalau belum apa-apa sudah bilang cerai, nah itu mungkin ya, minta maaf. Ini si istri mungkin belum mengalami keselamatan lahir baru, hanya baru beragama Kristen. Ya memang suami harus lebih sabar lagi menghadapi yang begitu. Ya, jadi memang itu suami kalau betul-betul mencintai istrinya, pertama-tama itu harus sabar. Dan sabarnya itu harus double. Nah, istrinya itu memahami ya bahwa biasanya istri ya ikuti suami ya, tetapi itu misalkan harus ditimbang baik-baik. Apakah sebenarnya yang sebaiknya pindah ke tempat suami atau suami bolak-balik? Namanya suami istri harus ada kesepakatan. Bahkan kalau istrinya yang keras ya didoakan oleh suaminya, kalau suaminya didoakan ya sama-sama berdoa supaya apa kehendak. Nah itu jadi coba berdoa kehendak Tuhan bagaimana suaminya, apa itu suami ini harus seperti saya begini, karena memang banyak nih yang suami yang bolak-balik antara tempat kerja dan rumah gitu. Kalau masih muda sebenarnya nggak jadi masalah. Iya Om, lagi pula ya Om ya. Sebetulnya suaminya itu udah benar sih ya Om, kalau dia ajak istrinya ikut sama dia gitu di kota tempat dia bekerja. Karena itu kan akan banyak hal yang baik malah ya. Suaminya juga kalau deket sama keluarganya kan lebih tenang ya Om ya. Terus juga nggak akan ada masalah namanya rumah tangga kan, mungkin orang ketiga lah atau apa kan bisa dicegah juga. Terus juga seharusnya kan percaya ya Om, kalau udah nikah kan istri ya ikut suami aja, pasti suaminya bertanggung jawab. Kalau suaminya memang orang Kristen, terus suaminya udah lahir baru baik, pasti saya pikir tidak akan menelantarkan lah sama istrinya, pasti ingin yang terbaik gitu. Konseling dengan kepala sidangnya itu. Nah, konseling bertanya, ini mana sebenarnya apa yang prinsip ya tidak begitu, tapi pertama bersatu lah istri itu suami. Cuman alasan istri ini apa sebenarnya? Apakah cukup bisa disetujui atau mana? Makan Iya Om. Oke Om, baik Om. Nah ini selanjutnya ya Om, kita lanjut aja pertanyaannya ya. Karena banyak ini Om pertanyaannya, mungkin ada sekitar 40 pertanyaan nih gitu Om. Oke kita lanjut aja. Wah ini terima kasih nih Sobat Alpetra, antusias banget ya Om. Banyak nih pertanyaannya. Yang selanjutnya Om, Pak apakah boleh tato alis dan mengecat rambut? Suami saya marah karena saya mengecat rambut dan tato alis. Ini gimana Om? Nah, jadi ini harus dipahami juga bahwa istri itu berdandan untuk suaminya. Suami juga ya berdandan untuk istrinya, tapi itu sesuai dengan tempat kerja. Gitu. Jadi kecuali kalau istri bisa memberikan pemahaman tentang ya ini sebenarnya apakah bisa diterima atau tidak, tapi jadi jangan buru-buru marah besar gitu ya, dirundingkan aja. Tapi ya sebaiknya ya istri kan berdandan untuk suaminya gitu. Iya ya Om. Jadi terus kalau itu Om, secara etika Kristen ya Om, itu tato misalnya di tubuh gitu, baik pria atau wanita itu
gimana Om sebetulnya? Ada yang berbicara sama tapi tidak boleh ada tidak mempermalukan nama Tuhan, boleh-boleh saja. Itu prinsipnya. Jadi asal jangan mempermalukan Tuhan aja. Oh ya Om, ikuti firman Tuhan aja ya Om ya. Eh, ya mungkin nanti tentang tato itu bisa Prinsipnya. kita bahas secara khusus nanti ya Om ya. Bisa kita bahas di lain kesempatan. Ya. Baik Om. Baik. Selanjutnya ini dari Telegram juga Om. Om gimana dengan suami yang suka menyembunyikan uang gajinya? Bagaimana nih Om? Ya, itu suami yang suka menyembunyikan uang gajinya itu harus ditanya juga alasannya apa. Apa karena istrinya itu tidak bisa mempergunakan uang dengan bijaksana, atau ada yang disembunyikan ini oleh suaminya untuk apa itu? Nah, suami istri itu kan prinsipnya terbuka. Iya. Gitu. Jadi dari sembunyikan itu apa saya menahan uang nggak kasih kamu, tapi ini uang ini bukan hal yang negatif. Terbukalah, suami istri harus terbuka. Nah itu ya harus terbuka ya. Ini juga nyembunyiin buat apa ya? Jangan-jangan buat judi online lagi. Karena ini lagi rame judi online. Ya, semua harus terbuka gitu. Nah kalau ada yang disembunyikan lagi yang nggak benar itu berarti harus seling langsung dah tuh. Iya Om ya. Dan juga kan ya itu tadi ya. Makanya di Bina Pranikah ini harus dibicarakan dulu ya Om sebelum nikah ini uang nih gimana gitu. Jadi nggak usah ada yang disembunyikan gitu. Kalau semuanya udah jelas dari masa pranikah, jadi nggak ada masalah. Jadi nggak usah sembunyi-sembunyi juga dan juga nggak usah nggak usah jadi masalah nantinya gitu. Om, oke Om. Betul. Iya. Nah ini Om lanjut ya Om. Kita lanjutin lagi ya ke pertanyaan ini. Bagaimana cara mengatasi kejenuhan dalam berumah tangga? Waduh, ini bisa jenuh juga ya Om, berumah tangga ya. Ya namanya manusia ya, ada jenuhnya ya. Nah, Iya. itu dan antara suami istri itu bagaimana mengatasi kejenuhan. Namanya manusia, kita akan berdua. Dia akan berdua, solusinya bagaimana? Nah itu ya Om ya, supaya nggak jenuh ya, jalan-jalan lah healing gitu. Saya juga istri suka jalan-jalan dong. Yang waktunya nggak ada, dia jalan-jalan sendiri, saya jalan-jalan sendiri jadinya. Aduh, ya tapi ya memang ya waktu pokoknya ini makanya penting Bina Pranikah ya supaya tidak ada dusta di antara kita nantinya gitu ya Om ya, harus saling. Ya, dan betul-betul hidup dalam takut akan Tuhan. Nah. Jadi, semua ada solusinya Iya. untuk disetujui orang tua. Iya. Betul. Iya. Lagi pula jangan lagi pacaran aja pengen ketemu tiap hari ya. Udah rumah tangga bilang jenuh. Gimana sih? Kan lucu jadinya. Oke Om. Ya itu namanya manusia, kadang-kadang memang begitu. Cuma Iya. jadi solusinya itu harus yang disetujui kedua belah pihak. Nah itu penting itu. Om ini kayaknya mungkin dari jemaat Om yang Om dulu layani ya Om. Ini pertanyaannya, Shalom Boksu. Saya mau tanya, puber itu mitos atau fakta? Ya, jadi kalau remaja itu memang fakta. Nah kalau sudah menikah dalam usia 30 antara 30-40 yang itu kemerosotan secara jasmani ini sudah mulai, tapi secara kita tidak bisa terima. Itu sama saja wanita usianya dengan
dan suami juga mengalami puber kedua, itu biasanya beda meskipun tidak terlalu jauh gitu. Tapi itu memang fakta. Meskipun apa namanya, masa iya katanya kayak remaja aja. Nah ini remaja kedua, remako. Iya. Umur 30-40 gitu. Oh iya Om ya. Tapi ya harus bisa tetap mengendalikan diri ya Om. Pubernya harus dijadikan ke hal yang positif, takut sama Tuhan tadi kata Om. Iya, betul. Ya Om. Oke. Fakta tapi memang sering terjadi begitu. Oh iya iya. Itu usia 30-40. Oh, wah ini ya harus apa sih namanya? Harus diperhatikan nih. Iya iya. Iya. Iya, soalnya ini ada ceritanya juga sih Om, dia cerita gitu. Tapi ya ini nggak usah diceritain lah. Saya tanyain pertanyaannya aja. Oke Om. Selanjutnya Om, ini lucu pertanyaannya Om ini. Kenapa ada waria? Kan Tuhan ciptakan pria dan wanita. Aduh, ini Om gimana Om? Kenapa ada waria? Jadi kalau waktu Tuhan menciptakan itu semua baik, semua sempurna. Tapi sesudah dosa masuk, maka terjadilah ada kemerosotan dan penyimpangan. Jadi ada yang kemerosotan secara fisik. Itu mungkin lebih ke psikologi ya Om, lebih ke psikologinya ya yang terganggu gitu. Tuh pertanyaan yang gimana ya, kocak juga sih ditanyain ya. Selanjutnya ya Om, ini mungkin ini ada dua pertanyaan dari orang yang berbeda tapi mungkin maksudnya sama ya. Jadi kita gabung aja ya Om, kita gabungin gitu. Kadang-kadang latar belakang seseorang itu kan mempengaruhi gitu. Nah ini dalam cara mendidik anak, misalnya waktu berumah tangga jadi perbedaan tajam, terkesan memaksakan kehendak gitu. Terus kalau lagi berantem suka bawa-bawa latar belakang gitu, nyebutin sukunya lah kalau misalnya beda suku gitu ya. Marah, dasar lu ini gitu, dasar gitu. Nah Om, ini kalau dikritik jadi malah saling tersinggung, terus jadi bertengkar rame. Gimana nih Om, tanggapan Om? Jadi ini harus kembali lagi pada waktu mau menikah. Bilang kasih dalam 1 Korintus 13 itu, kasih itu sabar walaupun berbeda dan dengan segala apa latar belakang masing-masing gitu. Nah itu jemaah saja harus sabar, bisa menerima, apalagi kalau sudah jadi suami istri. Terimalah apa adanya gitu dengan segala positif dan negatifnya. Kan cinta, namanya cinta. Cinta itu kan menutupi yang negatif-negatif. Kecuali yang dosa. Kalau dosa kita tidak kompromi, harus bertobat. Nah itu ya, bertobat itu penting itu. Iya. Wah Om, ini jadi nyambung ke pertanyaan selanjutnya nih Om. Jadi ada pertanyaan Om. Ya dia cerita sih, dia tuh sebelum bertobat jadi Kristen, terus sekarang udah bertobat jadi Kristen gitu Om. Terus kalau lagi berantem, dia nanyanya gini, apakah masa lalu itu bisa mempengaruhi komunikasi katanya Om? Ya tentu saja, manusia kan dipengaruhi masa lalu, masa sekarang ya, dan menyiapkan diri untuk masa mendatang. Ya itu komunikasi sangat dipengaruhi oleh latar belakang. Jadi solusinya suami harus betul-betul memahami lebih latar belakang istrinya. Istri harus lebih lagi mencoba memahami latar belakang suaminya dan kepribadian masing-masing. Itu di dalam pernikahan ini baru akan kelihatan gitu wajah yang sebenar gitu, pribadi yang sebenarnya. Tapi terimalah di dalam kasih Tuhan, terimalah apa adanya. Istri bisa menerima suami apa adanya, segala positif negatifnya gitu ya. Suami juga begitu, terus istrinya menerima apa. Kita percaya kalau komunikasinya baik pasti akan baik ya Om ya. Ini ada yang nanya Om,
bagaimana dengan penggunaan alat-alat KB Om dalam kekristenan Om? Lupa sih saya kapannya, tapi kayaknya udah pernah dibahas bahwa ini selama tidak bertentangan dengan Alkitab ya Om, boleh-boleh aja ya kalau memang itu baik gitu. Dan tidak bertentangan dengan kesehatan, Iya. dan harus disetujui orang tua suami istri. Ada pasangan baru menikah, nah udah nikah nih Om gitu, terus ternyata si suaminya ini nggak disenengin sama keluarga wanita gitu. Terus lalu keluarga wanita ini bilang ke wanitanya itu udah ceraiin aja suaminya gitu Om. Ya, jadi itu harus kembali kepada tekad semula. Kalau menikah itu apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dan usahakanlah suami istri mandiri, jangan bergantung kepada orang tua istri atau orang tua suami. Iya. Gitu. Jadi supaya juga orang tua kedua belah pihak itu tidak boleh campur tangan lagi. Mereka itu mandiri. Ya Om. Oke Om. Aduh, jadi ini ya Om, kalau saya baca tanya pertanyaan gitu. Jadi gimana ya Om? Wah, ini ternyata banyak juga ya orang yang memiliki ini ya masalah ya. Jadi bukan hanya 1-2 orang aja gitu. Ternyata di luar sana banyak orang yang bermasalah. Kan kita kadang ngerasa, aduh ini saya punya masalah, ini gimana nih, udahlah itu susah gitu. Padahal ternyata banyak orang yang mengalami hal lebih susah lagi. Ini Om ada pertanyaan juga nih Om. Ada suami yang dia dikirimi surat panggilan dari pengadilan, surat cerai gitu. Tapi itu nggak pernah diproses-proses. Jadi kayak digantung katanya. Nah ini gimana Om? Aduh saya nggak tahu nih gimana. Ya kalau suami istri Kristen kenapa bercerai? Gitu, dapat pengadilan lagi, itu mempermalukan nama Tuhan itu. Ya jadi istrinya nuntut cerai, dan udah kirim surat dari pengadilan ke suaminya gitu. Tapi suaminya nggak nanggepin kayaknya. Gitu Om. Coba kalau sidang di konseling. Nah, kalau memang istri berkeras bercerai, ya apa boleh buat. Gitu. Ya. Tapi ya itu bergantung pendetanya juga. Kalau pendetanya tegas, ya prinsipnya apa yang diperuntukkan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kita kan tidak tahu masalahnya apa. Iya ya Om. Gitu. Kita kan nggak tahu. Apakah masalahnya sampai serius begitu bercerai? Iya. Pokoknya prinsipnya kan apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Iya, tapi kalau misalnya surat dari pengadilan itu ya diterima, ya harus direspon. Tapi namanya itu kan resmi, surat dari pengadilan. Tinggal jawabannya apa. Kalau nggak jadi cerai, ya nggak jadi cerai kan. Iya Om. Dan lagi pula kan udah ditekankan ya juga sama Om juga dijelaskan juga, dan Alkitab juga menegaskan Tuhan Yesus paling membenci dengan perceraian. Nah, yang paling sulit itu adalah bagaimana istri itu membuat suami betah di rumah gitu. Kalau istri saya berhasil Om itu. Saya tuh paling betah di rumah gitu. Rindu pulang ke rumah, wah di rumah ada istri yang nunggu. Nah istri itu harus bisa begitu, dan itu susah kayaknya ya Om. malah saya ring curhat. Bagus, yang bagus. Iya Om gitu. Dan emang itu paling susah gitu untuk hal seperti itu ya. Banyak kan yang nanya, kok kenapa bisa sih gitu. Ya itu karena kita takut sama Tuhan sih intinya. Jalan terus, beli pilus. Kalau kamu serius, pinjamlah 100.
ada ini mungkin pergumulan Om, ada suami istri, salah satunya merasa dia dipanggil oleh Tuhan gitu, tetapi suaminya melarang, bahkan menghalangi gitu untuk istrinya itu sekolah Alkitab lah katakan gitu Om. Nah, padahal istrinya udah meyakinkan bahwa tetap bisa mengatur dengan anaknya, bisa mengurus suami dan anaknya, tapi suaminya melarang gitu. Ini gimana Om? Jadi bagi orang yang sudah menikah, prioritas itu rumah tangganya, Rumah tangganya ya Om ya. keluarganya. Ya, Ya, ya makanya kan cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Itu yang penting ya ya. ada prioritasnya ya. Iya. Baik Om. Betul. Ada urutannya. Ada prioritasnya ya Om ya. Karena kan dengan apa nurut pun dia pasti lebih bahagia, saya yakin lah. Kecuali kalau suaminya atau pasangan kitanya memang waduh udah nggak bener ya, tapi selama itu dia pasti ada rencana yang baik gitu. Nggak semata-mata dia mengambil keputusan sepihak, pasti dia mikirin untuk Jadi keluarga, anggap saja keluarga itu anggota gereja. Jadi jadi layani dengan sebaiknya suami dan anaknya itu supaya bertumbuh bersama. nah itu tuh. Gitu. Iya Om. Oke. Nah ini ada lagi nih Om. Aduh. Om gimana dengan suami yang misterius, serba tertutup? Aduh, ini ada lagi nih. Iya, itu dari awal ya, itu harus jelas bahwa suami istri itu yang nggak boleh ada sembunyi-sembunyi apa gitu, harus terbuka lah gitu. Iya. Termasuk soal keuangan gitu ya, untuk bantu keluarga atau apa harus terbuka lah. Nah, kalau soal hubungan dengan orang ketiga, wah itu pantang bagi orang yang sudah menikah itu tidak boleh ada dari hubungan dengan orang ketiga yang negatif. Iya Om. Mungkin ini dia lagi praktekin ini Om. Kan Om ngajarin juga ya, belajarlah untuk menjadi pendengar yang baik gitu. Mungkin karena istrinya terlalu banyak bawel, rewel, jadi suaminya kayak misterius gitu, tertutup gitu, diem aja. Istrinya ngomong terus, gitu-gitu aja paling suaminya ya Om. Karena menjadi pendengar yang baik gitu, bukan misterius kayaknya itu Om. Bahasa. Kalau suaminya pendiam, istrinya lalu mereka menikah. Iya. Tidak masalah tuh, ya diperbaiki, tapi terimalah apa. Iya, itu justru jadi pertanyaan kan, introspeksi diri lah. Kalau lagi pacarannya masa ngobrol rame dua-duanya, terus pas udah nikah tiba-tiba diem salah satunya, kan aneh ya Om. Betul. Iya Om, itu apa tuh? Konseling. Iya Om. Om, jadi itu saya jadi ingat Amsal itu Om, ada lebih baik tinggal di atas suatu rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Wah, ini gimana Om? Wajah pembelaan. Ya itu satu pihak memang istri harus belajar ya. Jadi Iya. istri yang baik menghormati suami itu bagaimana. Satu pihak lagi ini juga jangan memperalat ayat. Iya. Katanya kamu tuh seperti begitu, ya jangan begitu. Kan cintanya bagaimana sampai menikah itu kan. Iya. Jadi ingat dulu kenapa sampai menikah. Pertahankan cinta itu. Iya ya. Wah, ini harus bisa mempertahankan dong. Makanya segera ya untuk pasangan nih yang belum menikah yang lagi nonton, segera hubungi pendetanya, gerejanya masing-masing untuk bina pranikah supaya tidak salah nantinya, supaya setidaknya juga ada lampu yang menerangi itu perjalanan rumah tangga. Nonton di LPTM ini juga dari Om. Nah, Ya. Jadi tapi sekarang ini sudah banyak buku yang membahas pernikahan makanya LGJ-nya tidak tersedia. Iya. Itu. Itu ya, jadi sobat Alpetra ya. Oh, banyak yang bisa diambil nih.
dari pertanyaan teman-teman kita mungkin terjadi sama kita hari ini, mungkin sama ya, udah dijawab tuh. Bagaimana jika ada gini, ini nikah nih, tapi dua-duanya sepakat nggak mau punya anak kayak di Jepang katanya Om. Terus itu berkenan di hadapan Tuhan nggak? Sedangkan firman Tuhan berkata keturunan itu ya Om, beranak cucu lah. Ini gimana Om? Gitu. Kalau alasannya bisa diterima, dua-duanya ini bisa menerima, ya nggak apa-apa. Ya misalnya, karena kita mau sibuk lain kali kita punya anak misalnya, gitu. Atau ada salahnya itu karena dia bisa nanti ngurus anak. Itu harus dipertimbangkan dengan baik dari baik dua-duanya maupun di keluarga juga minta masukan lah ya. Keputusan kan tetap pada pasangan ini atau dari hamba Tuhan minta masukan gitu. Ya, tapi aneh juga ya Om kalau ada pasangan yang nggak mau punya anak gitu. Ya itu mungkin karena nggak ikut bina pranikah jadi nggak tahu tujuan pernikahan ya Om. Aneh gitu. Sedangkan saya sendiri aja dikasih satu sama Tuhan malah pengennya sih 3 gitu, 4 kan. Banyak lah di luar sana pasti orang pingin punya anak. Tapi ini kok malah nggak mau punya anak, aneh ya Om. Nggak aneh juga ya? Kita harus bisa menerima fenomena ini sekarang. Jadi mau menikah supaya melayani bersama, tidak mau punya anak. Nggak jadi masalah, cuman harus dua-duanya setuju gitu. Nggak apa-apa gitu. Jadi cuman dari suami istri itu nggak mau punya anak nggak gitu. Kan nggak masalah juga ya Om, punya anak atau nggak punya anak nggak jadi masalah ya sebetulnya ya Om. Karena yang utama adalah bagaimana pasangan itu ya Om, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan kalau memang udah dipercaya Tuhan punya anak, pasti punya anak gitu. Kalaupun dia menolak nggak punya anak, nggak mau punya anak gitu, kalau memang itu tujuan Tuhan supaya mereka bisa melayani lebih fokus, mungkin nggak ada salahnya juga ya Om. Betul. Ya. Tapi persetujuan dua ini dua belah suami istri harus betul-betul sepakat. Iya Om ya. Kan banyak juga yang memang nggak dikasih anak gitu, nggak direncanain, tapi mereka nggak dikasih anak sama Tuhan, dan Tuhan punya rencana lain pasti itu. Banyak suami istri pasangan belakangan ini yang suka bergumul ya Om, nggak punya anak gitu, sampai melakukan segala hal gitu. Di Alkitab Time Ministry pernah ada yang kesaksian satu keluarga muda bergumul nggak punya anak sampai bertahun-tahun gitu, dan di akhirnya setelah Tuhan percayakan punya anak, ya Tuhan kasih ya, itu kehendak Tuhan. Ini pertanyaannya Om, Pak, suami saya sudah tidak cinta saya lagi, maksudnya sudah aduh, saya bacain aja ya Om. Suami saya tidak cinta saya lagi. Istri merasa bahwa dia sudah diinjak-injak harga dirinya. Istrinya udah mencoba konsolidasi tapi tidak pernah dimaafkan. Diajakin konseling ke gereja juga nggak mau. Ini gimana solusinya? Ya, jadi kalau cara rohani ya doa untuk meluluhkan hati pasangannya itu ya, supaya Tuhan yang meluluhkan, menjamah gitu. Nah, kalau berlarut-larut gitu, jadi ya paksa orang tua kedua belah pihak, Iya. gitu ya. Nah, kalau keras kepala, ya itu kan ngabatnya gitu. Cuman inilah keadaan manusianya yang suka melawan. Jadi kadang-kadang ya pendetanya tidak bisa menentang. Terserah kamu lah, tunggu saya lah. Ya, Iya Om. Aduh, ini Om juga mungkin kita negur pasangan kita dengan baik gitu. ya itu tentu saja ya. Jadi itu pertama
pertama dengan seperti memuji kebaikannya dulu. Seperti untuk meledakan ya, memuji dulu kelebihannya. Dan juga mungkin itu ya Om, apa seperti yang pertanyaan yang tadi yang sudah ditanyakan ya tadi itu. Jadi kita juga kalau negur nggak boleh bawa-bawa latar belakang ya Om ya, karena kan sudah dipersatukan oleh Tuhan. Kan jangan sampai dasar nyebutin suku misalnya gitu, dasar kamu males lu gitu. Ya nggak boleh kan gitu ya Om. Terus apalagi dasar apa lihat latar belakangnya, kamu dulu nggak punya lah atau apa atau gimana, kan itu jangan sampai kayak itu. Aduh, ya menyakitkan. Iya Om, itu menyakitkan, itu bukan negur, itu mah nyakitin ya Om. Ya Om. Oke Om, mungkin sampai di sini dulu ya. Baik Sobat Alpetra Ministry, pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Alpetra Ministry yang sudah disampaikan melalui Telegram Alpetra Ministry. Ada beberapa teman yang bilang Telegramnya nggak bisa dihubungi, katanya nggak bisa masuk gitu. Ya mohon maaf ya, karena mungkin sinyal atau kendala lainnya gitu. Dan yang ke email alpetraministry@gmail.com sudah saya bacakan semua tadi ya. Nah, untuk beberapa Sobat Alpetra Ministry yang menanyakan tentang hubungan suami istri, nanti akan kita jawab di episode berikutnya dan akan dijawab oleh Om Yan tentunya. Terima kasih Sobat Alpetra sudah bersama-sama dengan kami, dan terima kasih Om. Terima kasih Om atas penjelasannya. Istri, salam cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Maranatha. Anda sedang menyaksikan Alpetra Christian Online Ministry, pelayanan Kristen secara online. Halo sahabat Alpetra, terima kasih ya sudah like, subscribe, dan membagikan. Maju terus, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. GBU TYM. Dadah.